losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Francesco Bagnaia memberikan sedikit alasannya kenapa dirinya bisa terjatuh di sirkuit Phillip Island pada hari Minggu 19 Oktober 2025 dengan crash. Di mana pembalap Ducati itu pun mengungkapkan beberapa alasannya kenapa dirinya bisa terjatuh. Bahkan Francesco Bagnaia tidak akan memiliki kenangan indah tentang Grand Prix Australia, yang merupakan contoh lain dari beberapa sirkuit sulitnya pada musim ini di MotoGP 2025. Di mana juara dunia itu pun sekali lagi tak menemukan feeling yang terbaiknya yang dibutuhkannya dimulai dengan sprint race di mana ia berada di urutan kedua saling belakang. Lebih parahnya lagi, dirinya pun tertinggal 30 detik di belakang sang pemenang perlombaan yaitu Marco Bezzecchi dan melaju lebih lambat dari Diego Moreira yang berada di kelas Moto2. Segalanya tidak berjalan baik untuknya pada hari Minggu, terutama setelah penampilannya di sesi warm up, di mana ia hanya mampu melakukan 2 lap di atas Ducati yang bahkan sangat goyah, membuatnya berhenti dan finish 13 detik dari waktu terbaiknya. Dalam balapan panjang, Bagnaia lebih diharapkan karena ia mencurahkan segenap hati dan jiwanya. Dia pun menurunkan waktu lap dari 1 menit 30 detik menjadi 1 menit 28 detik pada kecepatan balapan, dan berada di depan Fabio Quartararo ketika dia mengalami crash yang sangat cepat yang membuatnya keluar dari balapan lebih awal. Di mana pembalap asal Turin itu pun menjelaskan kepada Dazn setelah balapan tentang apa yang terjadi padanya dalam insiden kecepatan tinggi tersebut, mencatat bahwa dia berusaha keras dan mendorong lebih keras dari yang diperlukan untuk mendapatkan yang lebih baik dari itu. Kecelakaan itu sangat sulit, tetapi pada akhirnya ketika Anda berusaha keras, itu bisa terjadi. Bagnaia berharap bisa finish di posisi 5 besar, tetapi resiko yang harus diambil membuatnya terjatuh. Saya pikir pada akhirnya saya bisa finish di urutan ke-7 setelah akhir pekan yang sulit. Itu tidak terlalu buruk, kami harus mengambil apa yang ada. Sebanyak mungkin mencoba mengambil sisi positif, tidak banyak hal positif. Namun pada akhirnya menjadi cepat dalam situasi ini. Pada balapan cukup bagus. Itulah ungkapan dari Francesco Bagnaia, di mana ternyata dirinya juga berkomentar, saya melihat bahwa saya kembali dengan cepat dari para pembalap di depan, tetapi sebenarnya saya sudah berada di batas limit saya sejak awal. Sulit untuk melaju dengan kecepatan seperti ini dan pada akhirnya saya terjatuh karena terlalu memaksakan diri. Dirinya pun ketika ditanya apakah peningkatan yang terjadi pada hari Sabtu dan warming up berasal dari menemukan sesuatu di menit-menit terakhir bersama timnya. Bagnaia pun menjelaskan bahwa rute alternatif yang mereka ambil bahkan lebih buruk, sama sekali tidak dapat mengurangi pergerakan di MotoGP yang sangat berlebihan. Di mana pagi hari kami mencoba sesuatu di setup yang berjalan sangat buruk. Sehari-hari kami balapan, kami kembali ke arah yang berlawanan dan hasilnya sedikit lebih baik. Kami membuat motornya lebih lamban, tetapi saya lebih stabil. Tapi motornya masih bergerak, saya harus sering mengaitkannya agar tidak bergerak. Ini adalah sesuatu yang harus kami pahami, karena memang sulit seperti ini, ungkap Francesco Bagnaia. Di mana ternyata pembalap bernomor 63 itu pun juga ditanyai tentang pergerakan motor yang sangat luar biasa di pagi hari. Bagnaia pun yang terlihat serius dengan sedikit keinginan untuk berbicara, dan menjawab kalimat yang sangat lugas, yaitu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah itu, berbicara kepada media turis, Francesco Bagnaia menjelaskan mengapa dirinya berakhir di tanah pada hari Minggu. Bagnaia pun mengisyaratkan bahwa dia mengertakkan gigi untuk menghindari terulangnya kejadian di hari Sabtu saat dia berada di bawah levelnya. Mengenai kecelakaan itu, saat Anda berada batasnya, kecelakaan itu bisa saja terjadi. Saya terjatuh karena saya tidak ingin lagi finish di urutan paling belakang. Saya lebih suka crash 1000 kali saat berjuang untuk mendapatkan poin lebih dari berada di urutan terakhir.
Di mana terakhir pembalap Italia pun kembali menegaskan bahwa motor yang membuatnya nyaman adalah Ducati yang ia kendarai di seri Jepang kemarin. GP25 yang ia pakai di MotoGP Australia jauh sangat berbeda. Berjuang untuk finish di urutan ke-10 tidak akan pernah membuat saya bahagia. Ducati saya adalah Ducati yang saya senangi di Jepang. Yang saya kendarai hari ini jauh dari Ducati yang sebenarnya, ungkap Francesco Bagnaia. Di mana ternyata alasan dibalik Francesco Bagnaia terjatuh adalah dirinya tidak ingin lagi finish paling belakang. Di mana MotoGP Australia kemarin menjadi hari bahagia bagi seorang pembalap, yaitu Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi yang berhasil menggeser Francesco Bagnaia di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025 usai merebut podium GP Australia di sirkuit Phillip Island pada hari Minggu. Bezzecchi berhasil menyalip Bagnaia di posisi ketiga klasemen pada MotoGP 2025 setelah membuat podium ketiganya. Bezzecchi saat ini mengoleksi 282 poin, unggul 8 poin atas Francesco Bagnaia. Di mana nasib sial pun dialami oleh Bagnaia, pembalap Ducati itu pun untuk kali keduanya secara beruntun gagal finish setelah gagal finish di Mandalika. Vettel terjatuh saat balapan tersisa 3 lap ketika mempertahankan ke posisi 12. Bagnaia bukan hanya kehilangan posisi ketiga, juara dunia MotoGP 2 kali itu pun juga dalam ancaman Pedro Acosta dari KTM yang berada di posisi kelima dan terpaut 41 poin dengan musim masih menyisakan 3 balapan lagi. Bezzecchi secara matematis masih punya peluang untuk menjadi runner-up MotoGP 2025, tetapi peluangnya sangat terbilang tipis, mengingat Bezzecchi tertinggal 97 poin dari Alex Marquez. Jika mampu menyelesaikan MotoGP Malaysia 2025 pada tanggal 24–26 Oktober nanti dengan keunggulan 75 poin atas Bezzecchi atau pembalap di peringkat ketiga, maka Alex Marquez dipastikan menjadi runner-up MotoGP 2025. Di mana Fabio Di Antonio juga sukses naik di klasemen MotoGP 2025 usai finish kedua di GP Australia kemarin. DJA berhasil menggeser rekan setimnya dari tim Pertamina Enduro VR46 yaitu Franco Morbidelli. Sementara Raul Fernandez sukses menembus posisi 10 besar klasemen MotoGP usai berhasil menang di Australia MotoGP 2025. Dan berikut adalah papan klasemen sementara MotoGP 2025 10 besar. Di mana yang pertama tetap ditempati oleh sang juara dunia yaitu Marc Marquez 545 poin, Alex Marquez 379 poin, Marco Bezzecchi 282 poin, Francesco Bagnaia 274 poin, Pedro Acosta 233 poin, Fabio Di Antonio 216 poin, Franco Morbidelli 208, Fermin Aldegar 183 poin, Fabio Quartararo 166 poin, dan Raul Fernandez 146 poin. Di mana seri selanjutnya akan digelar di Sepang, Malaysia. Semoga terjadi pertarungan yang sangat sengit untuk perebutan baik itu posisi runner-up maupun klasemen ketiga nanti.